Indonesia utang lagi ke Cina 8,3 triliun rupiah akibat membengkaknya proyek kereta cepat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung penuh dengan drama silih berganti. Dimulai saat awal proyek di 2015 diambil oleh Cina dari Jepang, karena saat itu Cina dianggap mampu membangun proyek ini lebih murah dan mumpuni. Awalnya Cina merinci dana sebesar 5,13 miliar US dollar atau setara 76 triliun rupiah pada proposal awal. Tetapi perlahan berubah menjadi 6,71 miliar US dollar, lalu melonjak lagi jadi 7,5 miliar US dollar atau setara 117,75 triliun rupiah. Setelah itu biayanya membengkak lagi, dibutuhkan anggaran tambahan sebesar 1,449 miliar US dollar atau setara 22,7 triliun rupiah. Data tersebut berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP per 15 September 2022. Pembengkakan ini berbagai alasan seperti biaya lahan yang kian bengkak dan lainnya. Perubahan ini membuat Indonesia-Cina negosiasi ulang soal penambahan pembengkakan biaya. Akhirnya pada Senin 13 Februari 2023, keduanya sepakat bahwa pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar US dollar atau setara 18 triliun rupiah atau turun dari hitungan Indonesia yang sampai 1,449 miliar US dollar. Meski demikian, untuk menambal kekurangan, Indonesia mengajukan utang ke negeri tirai bambu sebesar 550 juta US dollar atau setara 8,3 triliun rupiah. Iuran tangan APBN yang menambahkan 3 triliun rupiah tak cukup. Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung kata Kartika telah menyepakati pembagian porsi untuk pembengkakan biaya. Pembagiannya 25% ditanggung oleh ekuitas alias modal milik perusahaan konsorsium Indonesia dan Cina, serta 75% sisa dari utang. Porsi 75% utang itu akan dibagi 60-40. Indonesia punya tanggung jawab utang 60%, sedangkan Cina 40%. Adapun pembengkakan biaya itu muncul lantaran adanya beda perhitungan antara Cina dan Indonesia. Cina mulanya berpikir proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seluruhnya dikuasai pemerintah, tapi nyatanya tidak seperti itu. Antara lain, perhitungan awal proyek tidak memasukkan adanya pajak sewa tanah dan penyewaan sinyal GSM-R. Lalu ada juga perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT PLN Persero. Kemudian pembangunan stasiun Halim yang terintegrasi dengan LRT Jabodetabek, hingga ongkos relokasi stasiun Walini ke stasiun Padalarang yang belum diperhitungkan. Dalam kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo menyatakan semua pihak mesti mendukung penggunaan transportasi massal daripada kendaraan pribadi. Hal ini disampaikan Jokowi merespon langkah pemerintah yang kembali mengajukan utang untuk menambal bengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jokowi mengatakan pembangunan proyek transportasi massal seperti Mass Rapid Transit, Light Rail Transit, dan kereta cepat merupakan sebuah keharusan.